Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Kesempatan kali ini yaitu kita akan menyampaikan, Pak Najih akan menyampaikan materi pelajaran fikih. Untuk pertemuan kali ini yaitu bab yang terakhir, Ariyah dan Wadi'ah. Namun sebelum itu mohon mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita alami pada saat ini Allah mempercepat berlalu sehingga sistem pembelajaran bisa langsung bertatap muka antara Pak Guru dengan anak-anak dan dilaksanakan di madrasah yang kita cintai, Nahdlatul Muslimin ini. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anakku semuanya, ini pertemuan yang keberapa? Ke-7 ya, kalau tidak salah ke-7. Yaitu Ariyah dan Wadi'ah. Pengertian Ariyah atau dalam bahasa kita adalah pinjam meminjam. Ariyah pinjam meminjam, nyileh. Orang sing pinjam hutang, kalau bahasa Indonesia pinjam itu hutang, kalau kita nyileh pinjam. Pengertian dalam ilmu fikih, istilah pinjam meminjam disebut dengan ariyah atau al-ariyah. Dan bila dikaji dari segi bahasa, etimologi, ariyah artinya adalah pinjam meminjam. Jadi secara bahasa ini ariyah itu pinjam meminjam, nyileh juga, nyileh. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah atau terminologi, ariyah yaitu pinjam meminjam sesuatu, nyileh barang, nyileh sesuatu barang dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi. Yang dimaksud di sini tanpa mengurangi ini adalah tanpa merusak barangnya. Kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud yang utuh sesuai dengan keadaan semula. Menurut Ibnu Rif'ah adalah memperoleh ariyah ini, ariyah yang dimaksud memperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diperbolehkan oleh syariat. Ibnu Rif'ah berpendapat yang namanya al-ariyah itu boleh mengambil manfaat. Contoh, pinjam sepeda motor itu boleh ditumpangi, dikendarai, boleh, karena sesuai dengan syariat. Tapi kalau diambil manfaatnya untuk bermaksiat berarti melanggar syariat, maka Ibnu Rif'ah tidak berpendapat, tidak memperbolehkan. Ya, jadi pinjam-pinjam ini yang diperbolehkan oleh syariat. Kanggo nulung wong, orang lain, pinjam mobil, pinjam sepeda motor, pinjam apalah. Dengan tanpa merusak, aja dirusak. Malah nyileh mas pione didol iku ya ngeri. Kemudian al-ariyah menurut pendapat Al-Mawardi bahwa ariyah itu mengambil manfaat suatu benda dari
sesuatu benda. Jadi sama sebenarnya dengan Ibnu Rif'ah mempunyai pendapat nek Aryah itu nyileh dengan mengambil manfaat barang yang dipinjam tersebut. Ya tujuannya nyileh ancen ya diambil manfaat. Masa tujuan minjam kok cuman diluk-dilukan tanpa diambil manfaat ya rak mungkin apa nyileh kan ngeten. Dari pendapat kedua ulama di atas, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Aryah adalah suatu barang halal yang bisa dipinjamkan kepada orang lain dengan tidak mengambil imbalan untuk diambil manfaatnya. Dengan itu, dengan tidak merusak atau mengurangi barang yang dipinjam tersebut. Sama berarti. Pendapat kedua ulama tersebut sama. Intinya, pinjam sesuatu itu perlu diambil manfaat atau boleh diperbolehkan mengambil manfaat yang sesuai dengan syariat agama yang diperbolehkan. Jika mengambil manfaatnya tidak diperbolehkan, ya diperbolehkan oleh syarat, tidak diperbolehkan oleh syarat, ya jelas tidak boleh. Dasar hukum daripada al-ariyah adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Karena al-ariyah ini mengandung unsur tolong menolong, maka ini dasar Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kan di situ banyak sekali yang namanya pinjam-pinjam kan unsur tolong menolong. Dan tolong menolong itu disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah. Tuh. Ya. Kemudian dasar selanjutnya dalam sebuah hadis diterangkan an Umayyah bin Safwan bin Umayyah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra an yauma Hunain. Faqala aghasbu ya Muhammad, faqala la bal amakun madmunatun. Dari Umayyah bin Safwan bin Umayyah dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam beberapa baju besi pada peperangan Hunain. Jadi dulu itu biasa, Kanjeng Nabi pas ono perang Hunain pinjam baju besi. Kemudian Safwan bertanya, apakah sebagai barang rampasan ya Muhammad? Jawab Nabi, tidak, tetapi sebagai pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Kemudian lagi annahu alaihi salatu wassalam ista'ara yauma Khaybar min Safwan bin Umayyah dir'an faqala lahu wasban ya Muhammad la bal ariyatun madmunatun. Kemudian bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaybar pernah meminjam perisai dari Sufyan bin Umayyah perang Khaybar. Ini Nabi nate minjem pedang. Lalu berkatalah Safwan kepada Nabi, apakah perisai ini diambil terus daripadaku, wahai Muhammad? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi pinjaman yang dijamin. Sabda Rasulullah, al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun. Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Itu adalah dasar-dasar hukumnya. Artinya boleh, diperbolehkan ya. Bahkan diperbolehkan, ada pahalanya. Hukum pinjam meminjam berdasarkan beberapa dalil di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum pinjam meminjam adalah sunnah atau apa namanya an-nadhib, mandub, berarti disunah, sunnah, yang artinya bila orang tersebut mau meminjamkan akan mendapat faedah dan pahala. Tapi jika tidak meminjamkan tidak berdosa.
adalah sesuatu yang ada pahalanya jika dilaksanakan. Ya. Karena apa dikatakan sunnah? Karena di situ mengandung unsur-unsur ta'awun. Ya, ta'awun, tolong menolong, memberi faedah terhadap peminjam, terhadap orang lain. Ini. Maka sudah barang tentu itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka pantaslah kalau orang yang meminjamkan sesuatu mendapatkan imbalan berupa pahala. Rukun pinjam meminjam. Pemberi pinjaman disyaratkan sebagai berikut. Ya. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. 2, barang yang dipinjamkan bukan milik orang lain. Jelas syaratnya. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Oleh nyilehno sapa-sapa oleh berbuat kebaikan, kan oleh nyilehno tanpa ada yang menghalangi. Yang kedua, barang yang dipinjamkan bukan milik orang lain. Jelas barang tentu, mosok nek sampean nyileh terus disilehno. Kan yo lucu niku. Wis sampean nyileh malah disilehno wong. Kan lucu, panjang urusannya. B, peminjam, tadi kan pemberi pinjam. Peminjam disyaratkan sebagai berikut: berhak menerima kebaikan oleh nampa wong jenenge peminjam. Iso nampa wong jenenge nyileh kan iso nampa barangi, pemberi kebaikan dari peminjam, dari pemberi pinjaman. Yang kedua, memang mengambil manfaat dari barang yang dipinjam oleh, disyaratkan boleh, disyaratkan iso manfaat, mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Nek malah ngerusak ora iso numpak motor nyileh motor kan ora oleh. Karena butuh sepeda motor dan iso numpak motor boleh pinjam. Misalkan iso menjaga barang yang dipinjam. C, barang yang dipinjam disyaratkan sebagai berikut: terdapat manfaatnya, ana manfaati barangi. Barang itu tidak habis setelah diambil manfaatnya. Nyilehno kok nyilehno barang sing tak dimanfaatno. Kan yo padha karo iku memberi. Sing yang namanya minjam ya sesuatu yang tidak habis dipakai. Gitu. Pinjam HP tidak habis dipakai. Yang namanya habis dipakai didol, hilang tek. Ora genah urusane. Pinjam kok air putih. Aku pinjam air putih entek, itu namanya minta dan memberi. Bukan meminjamkan. Barang tersebut ana manfaati, blas ora ana manfaate kok. Masa Pak semuanya harus ada manfaat? Iya. Lah contoh yang tidak ada manfaatnya apa, Yus? Banyak lah. Benduk ketol tugel nyileh kok benduk ketol tugel nggo apa? Malah sing jawabnya itu nggih nuthuk kowe Pak. Lha repot aja. Iku namanya melanggar syara. Kan ngono ya. Nyileh gunter, nyileh songgek ya. Lek nyileh songgek ndagi nganu pelem. Melanggar syara. Nyileh barang sing ora ana rasa nek silah. Sing ora ana manfaate. Sepeda motor amoh ora iso mlaku dana bensine amoh. Lho nduk sileh nggo apa ora iso diambil manfaate. Kan ngono. Di akad yaitu ijab kabul baik secara lisan maupun tertulis atau isyarat. Nah nek koncone akrab kan bisa saja sendal yang ngerti. Ya. Nah, bisa isyarat. Sila, oke, tidak apa-apa. Itu namanya teman-teman akrab. Biasanya terjadi di pondok-pondok itu ada yang mengatakan wis buta ini nok pondok sendal gosop. Kadang nok kono ana isyarat. Ndal ya. Ndak apa-apa. Yang dikembalikan. Hampir mirip-mirip karo gosop. Pinjam yang tanpa ngomong, nyileh ning tanpa ngomong, tanpa tarin ku gosop. Nek ngomong utawa isyarat tertulis ya boleh. Karena itu ijab pinjam-pinjam. Kewajiban peminjam. Ya, peminjam mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Al-ariyatu mu'adatun wa za'imu gharimun tadi.
balekno, wajib balekno. B. Mengganti apabila rusak atau hilang. Hilang ya kudune genti. Ganti, dijoli. C. Menjaga atau merawat barang dengan baik, aja sak sembrono, biasanya can nom-nom alah kadar orang sepeda motorku anggur ngwir-wiran iki gabrukan iki wis nyerempet. Wah, repot iki. Ya orang gue iman wonten orang nggonmu, tapi tidak boleh. Harus dijaga dengan baik. Canom kan akeh, kondel nggo montor kok ora itung kan nganti mualang migung rodo ngarep diangkat. Lah pancen ra nggone entek nyilah. Ya ora nggo iman. Kan tidak boleh seperti itu. Nyileh kok pedang apa ngelapor nujes luang, aduh ya ora. Harus merawat kewajiban ini. Kemudian dari pinjam-pinjam itu timbul beberapa masalah dalam pinjam-pinjam. Seorang peminjam barang diperkenankan memakai dan memanfaatkan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Nah, misalnya seorang peminjam tanah dengan akad tekad hanya diizinkan untuk ditanami padi, maka tidak boleh ditanami tebu. Kilo sawahku, sawahmu nganggur piye tak tanduran? Apa tanduri apa? Kacang lho. Oh ya wis tanduri kacang gak apa-apa. Malah ndok kurang tanduri tebu, tanduri semangka. Itu secara syariat tidak boleh. Tanduri jati ya pirang-pirang puluh tahun. Tidak boleh. Sesuai. Kowe contoh minjem sepeda motor ini sing rawan terjadi. Sepeda motor lagi jeneng canom. Aku nyileh tak gini ning babalan. Ternyata bareng wis disilai, dak mulai pirang-pirang jam malah tekan kolilo, tekan nosoco, tekan didi. Ya ndak boleh. Sebatas yang diizinkan oleh pemiliknya, bahkan nek berkurang boleh. Muni aku tak nek menawa tekan babalan aku nyilih motor. Ternyata hanya sampai di Undakan Kidul, contoh mau untuk beli apa barang, ternyata untuk balik boleh. Tapi nek berlebih kudune ya sebenarnya sih ya maklum, tapi secara hukum harus kondo. Wah iki ndek babalan gak ana renda aku tak golek ya. Lah tekan dia sembolangku. Oke, ngono kuwi. Sebenarnya enggak sulit sebenarnya. Apabila barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka orang yang meminjam tidak wajib mengganti, akan tetapi wajib mengganti apabila rusak atau hilangnya karena sebab lain. Ya, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang meminjam tidak berkewajiban menjamin atau mengganti barang kecuali karena perbuatan yang berlebih-lebihan. Ini ya pendapat ini pendapat Imam Hanafi dan Al-Malik. Orang wajib ganti. Laisa 'alal musta'ir ghairil mughil dhamanun walal mustaudi'i ghairil mughilli dhamanun. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit karena digunakan dengan izin tidak perlu diganti. Nek terima ya mestinya ana kerusakan, ya ora perlu ganti. Mosok di nyileh pulpen bareng kalong sidik lah, kerusakan sidik kalong mangsine ganti anyar ya repot. Nyileh HP delalah kecoret sidik ganti ya repot lah. Ar-ridha bi syai' ridham bima yatawalladu minhu. Ridho kepada sesuatu berarti ridho pula kepada akibatnya yang ditimbulkan. Ar-ridho bisyai' ridhom bima yatawalladu minhu. Ridho kepada sesuatu berarti ridho pula kepada akibatnya yang ditimbulkan. C. Apabila dalam proses pengembalian barang itu membutuhkan biaya, maka yang menanggungnya adalah pihak peminjam. Selanjutnya, di akad ariyah boleh diputus dengan ketentuan tidak merugikan. Akad ariyah akan putus apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan dalam paham antara pemberi pinjam dan peminjam, misalnya pemberi pinjaman
mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, namun peminjam mengatakan bahwa barangnya telah dikembalikan, maka yang digunakan adalah pengakuan pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah. Jika peminjam telah mengetahui bahwa pemberi pinjaman telah memutuskan atau membatalkan akad, maka peminjam tidak boleh menggunakan barang yang dipinjam tersebut. Nah, itu hikmah pinjam meminjam. Di antara hikmah Ariyah adalah sama-sama memberikan kegembiraan kepada orang yang mendapat kesulitan, meminimalisir musibah, terjalin kasih mengasihi, sayang menyayangi, ya, menyayangi. Di sisi Allah yang memberi pinjaman tercatat sebagai pelaku kebaikan. Inilah sesuatu pada kesempatan kali ini materi yang saya sampaikan Al-Ariyah pinjam-pinjam. Nanti pertemuan yang akan datang adalah Al-Wadi'ah. Namun sebelum saya tutup, yaitu tolong didengarkan, ada soal ya, hanya berapa ini saya bacakan nanti. Soal yang pertama, salah satu hikmah adanya Ariyah adalah A. Meringankan kesulitan orang lain. B. Akan dianggap sebagai orang baik. C. Pasti dianggap sebagai pahlawan. D. Akan terlihat sebagai orang yang baik hati. 2. Laisa 'alal musta'irin ghairil mughilla dhamanun. Hadis tersebut adalah sebagai dasar A. Bahwa orang yang meminjam lalu hilang atau rusak wajib mengembalikan, mengganti. B. Bahwa orang yang meminjam tidak berkewajiban mengembalikan barang baik itu rusak maupun hilang. C. Bahwa barang pinjaman yang hilang harus diputuskan di pengadilan tentang pengembaliannya. D. Pengembalian barang yang hilang harus didasarkan pada kesepakatan antara keduanya. Soal yang ketiga, salah satu hikmah adanya Ariyah adalah meringankan kesulitan orang lain. Hikmah sama nanti. Yang ketiga adalah soal yang ketiga, itu mengulang tadi. Ya. Seorang siswa saat ia mau berwudu lalu ia memakai sandal temannya tanpa sepengetahuan yang punya, perilaku siswa tersebut termasuk A. Pinjam-pinjam, ghosab, tadi sudah saya terangkan. C. Hutang piutang. D. Mencuri. Oke, 3 soal tersebut aja lah. Oh, ini hanya untuk jadi soal 1, 2, 3 saja. Silakan nanti dikerjakan sebagai bahan koreksi atau menyatakan bahwa tanda bukti kalian semuanya ini adalah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.